Hidup seringkali dipertemukan kita dengan masalah demi masalah, tantangan demi tantangan yang terasa lebih berat daripada kekuatan kita. Sampai-sampai kita berkata, beta sone sanggup lah Tuhan, beban terlalu berat. Apa yang beta alami ini Tuhan, sepertinya beta ini kecewa Tuhan. Kenapa? Apa yang beta inginkan tidak pernah terjadi. Masalah demi masalah membuat kita semakin kecewa dengan keadaan kita. Sampai kita berkata, Tuhan, Engkau di mana Tuhan? Aku sudah berdoa, tapi tidak pernah Engkau menjawab doaku, pergumulanku, masalahku. Engkau di mana Tuhan? Dan kita berkata, Tuhan, beta suka kecewa, mau mati rasanya Tuhan. Sone sanggup lah, ini pikul, ini beban, persoalan demi persoalan yang aku hadapi dalam kehidupanku. Mungkin sakit penyakit yang kau alami yang tidak pernah sembuh. Dan kau berkata, Tuhan, Engkau di mana Tuhan? Belum lagi tentang keuangan. Semua kebutuhan hidup semakin meningkat. Semakin susah menjalani hidup ini. Dan kita bertanya, Tuhan, bagaimana beta pu hidup masa depanku? Susah sudah datang ini Tuhan. Belum lagi pekerjaan. Beta pu pekerjaan begini-begini gaji mesone naik lah. Ada mungkin yang belum dapat pekerjaan. Sudah berkali-kali untuk lamar pekerjaan sana sini, tapi tidak menerimanya. Dan itu suatu masalah buat kita. Belum lagi tentang masalah rumah tangga, suami istri yang sering tidak harmonis, yang sering sedikit bertengkar. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Pasti ada yang tahu toh. Tentang uang, bagaimana uang son cukup ini mau belanja kok, mau bayar anak sekolah. Masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi ini. Merasa masalah itu terlalu besar dan kita menjadi stres. Mungkin seringkali kita dipertemukan juga dengan orang-orang yang membuat kotong kesal. Wih gigi asam kalau dia ada itu. Semua dia yang paling benar Kalau kita suka kesal, kita suka kecewa, sakit hati. Apalagi kalau lihat dia, dia kalau sudah datang, semua pasti betul, sudah kotong yang salah. Itu orang suka cari gara-gara, Bapak Ibu Saudara. Kotong payah sudah. Bukan jadi berkat buat kotong yang ada di sekitar kita. Tetapi menjadi batu sandungan. Tahu kebenaran firman Tuhan. Melayani Tuhan. Tapi kalau dia datang itu, kotong pu sakitku di sini. Sakitku di sini, bisa omong lai. Ibu-ibu mungkin mengalami kok atau bapak. Lihat situasi, lihat orang membuat kita merasa. Mendingan beta mundur dari beta pu masalah. Mundur dari beta pu persoalan begini berumit ini. Atau kita mundur atau lari dari masalah. Biar sudah beta sone mau lah. Nanti masalah tambah banyak lah. Belum beta pu masalah, belum dia lah. Beta bisa tidur lah. Seringkali kita melihat masalah ini lebih besar dari segala. Dan kita memulai takut. Tuhan mendingan beta mundur. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, ada sukacita, ada kabar baik, sukacita. Di dalam Yesus pasti ada harapan. Di dalam Yesus pasti ada jawaban. Amin Bapak Ibu Saudara. Pasti ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih. Mari bersama-sama katakan dengan saya. Masalahku biasa. Yesusku luar biasa. Karena Yesus melakukan perkara-perkara dahsyat dalam hidupku. Amin. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di 2 Tawari 14 ayat 8 sampai dengan 13. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang. Yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang. Yang membawa perisai kecil. Sebagai pemanah mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Sera orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka. Dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang. Dan 300 kereta. Sampai di Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perang di lembah Efata dekat Merasa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah.
terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu kami bersandar dan kepadamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laksarnya sampai di Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas. Sehingga tidak ada yang tinggal hidup karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat banyak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, judul khotbah saya hari ini adalah bersandar pada Tuhan. Dari kisah ini kita akan belajar tentang 3 hal. Poin yang pertama, menyadari bahwa kita ini lemah. 2 Tawari 14 ayat 8 sampai 9. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa pasukan kecil sebagai pemana. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Orang Serah, orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta sampai ke Maresa. Bapak, Ibu, Saudara, Asa sadar bahwa pasukannya tidak sebanding dengan lawannya. Lawannya lebih besar. Lawannya memiliki pasukan hingga 1.000.000 tentara dan 300 kereta. Secara logika kita tidak mungkin menang, mustahil. Bapak, Ibu, Saudara. Biasanya kalau orang mau berperang itu tentaranya besar, kuat, atau sedikit atau lemah. Oh, besar, kuat, Bapak, Ibu, Saudara. Besar, kuat. Kalau lemah, dia bilang, oh payah su, akan kalah su. Tapi ini Bapak, Ibu, Saudara, yang besar, yang kuat, yang akan menang. Tetapi di dalam Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, kita akan melihat kisah ini yang luar sangat biasa. Secara manusia, mustahil Yehuda itu bisa menang. Tetapi Asa memberikan teladan bagaimana menghadapi kesesakan, tekanan hidup dengan kita, dengan Asa bersandar kepada Tuhan. Begitu pula dengan kehidupan kita. Seringkali masalah yang kita hadapi menyadarkan kita bahwa kita ini lemah dan tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Asa memberikan teladan buat kita. Bagaimana kita menghadapi kesesakan, tekanan hidup, masalah, pergumulan yang ada itu. Kita datang dan bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan yang terbaik dalam hidup kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Bagaimana saudara dan saya? Mungkin hari ini kita merasa lemah dan tidak mampu menghadapi pergumulan yang ada, tantangan, masalah yang besar yang tidak mungkin. Sepertinya beta so kecewa, beta belum sembuh-sembuh lai, dan beta sakit lai. Mungkin pekerjaan, pergumulan yang kita hadapi, keluarga suami istri, mungkin suami yang belum selamat, suami yang belum mau datang gereja, hati masih keras. Dan kita merasa Tuhan tidak mungkin, Tuhan Bepu bisa. Sepertinya Sony mungkin Tuhan, tapi tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, Bapak, Ibu, Saudara. Di Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau bagi Allah tidak ada mustahil, kita tetap percaya, bersandar, datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap hidup kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau manusia bilang tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Mungkin hari ini engkau berkata tidak mungkin, tetapi bersandar pada Tuhan, percaya mujizatnya nyata dalam kehidupanmu. Engkau melihat kuasanya termanifestasikan dalam kehidupanmu, dan engkau melihat kuasanya akan bekerja. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Tuhan lebih besar dari setiap pergumulan kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Mungkin kita hari ini melihat anak-anak kita, tapi kita percaya, kita bersandar pada Tuhan, kita akan melihat anak-anak kita diberkati. Kuliahnya berhasil, sekolahnya berhasil.
Pekerjaan kita semakin sukses. Kalau kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil, maka usaha kita akan ramai. Dan kita akan diberkati berlimpah-limpah dengan memperluas kapasitas kita di dalam Tuhan. Dan apa saja yang kita kerjakan pasti dibuat Tuhan berhasil. Kalau kita bersandar pada Tuhan, segala sesuatu mungkin dan pasti di dalam Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Manusia dirancang untuk tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi bergantung kepada Tuhan. Pada waktu manusia diciptakan, Adam dan Hawa, mereka makan pohon pengetahuan. Mereka jatuh karena mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka tidak butuh Tuhan. Mereka mengandalkan diri mereka sendiri sampai Tuhan datang dan mati di kayu salib dan bangkit. Memberikan kita kepastian bahwa kita tidak sendirian. Tetapi Tuhan selalu ada buat kita di musim hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Di saat kita lemah, Yesus yang mempesona hidupku. Di saat kita lemah, di saat iman kita lemah, kita berkata, Yesus yang mempesona hatiku. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hati kita. Walaupun masalah, persoalan dalam hidup kita, tetapi Yesus tetap jadi nomor satu dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang sanggup melakukan perkara yang dahsyat dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kelemahan kita, mungkin kita lemah hari ini. Mungkin kita rapuh, kita kecewa, kita melihat keadaan kita lemah. Kelemahan kita bukan penghalang. Justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku Bapak Ibu Saudara. Bahwa di saat kita lemah, kita akan melihat kuasa Tuhan, kesempatan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kuasa Tuhan akan termanifestasikan dalam kehidupan kita. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kuasa Tuhan yang bekerja. Memanifestasikan segala kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, kedahsyatan terjadi. Dan apa yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita dengar dan tidak pernah timbul dalam hati. Semuanya disediakan Tuhan bagi saudara dan saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saya mau bersaksi bagaimana ada jemaat Tuhan yang datang pada saya. Dia datang habis ibadah, Ibu tolong doain saya Ibu. Dia bilang, dia cerita, dia sudah 4 tahun menikah dan belum punya momongan. Dan dia sudah pergi ke dokter, spesialis kandungan sama suaminya. Mereka sudah check up untuk kandungan karena mereka punya kerinduan untuk mau punya keturunan. Tapi setelah di check up dan diperiksa sama dokter, dokter katakan bahwa mereka lemah, kandungannya lemah, ibunya kandungannya lemah karena ada hormon yang membuat kandungan ini pembuangan tidak bisa bekerja dengan baik. Ada kelemahan dan tidak bisa memproduksi dia punya kandungan hormon itu dengan baik. Jadi mereka ini sudah pergi ke dokter di Kupang berapa kali dokter, mereka sudah kunjungi dan mereka sudah putus asa dan bilang mereka kepingin tapi karena kelemahan kandungan yang tidak bisa memungkinkan, jadi mereka bilang mereka sudah ke dokter sana sini, sudah berusaha untuk mencari jalan keluar untuk mereka mau punya keturunan. Mereka datang cerita ke saya dan saya bilang, ibu sudah siap, saya akan berdoa buat ibu. Ibu percaya Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup. Dokter itu manusia, ya. Dia bisa salah. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang berkuasa dalam setiap hidup kita. Akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang dikasihinya. Setelah itu saya berdoa. 2 minggu kemudian Tuhan berbicara dalam hati saya. Itu jemaat Tuhan yang datang doa itu 2 minggu lalu tuh. Dia nanti punya anak laki-laki.
Saya bilang, iya Tuhan, kalau memang Tuhan katakan anak laki-laki, Tuhan mempertemukan saya hari Minggu supaya saya sampaikan kabar gembira. Bukan saya mencari dia. Tapi Tuhan yang berbicara buat saya, Tuhan akan konfirmasi. Konfirmasi buat dia untuk ketemu saya. Karena saya tahu itu dari Tuhan. Bukan dari saya, keinginan saya tidak. Tapi Tuhan yang akan berbicara. Dan dia untuk datang kembali ke saya. Benar, puji Tuhan. 2 minggu dia datang habis ibadah. Dia berdiri di situ dan jadi setelah dia datang, kami berdua duduk dan saya bilang sama dia, Tuhan katakan kamu akan punya anak laki-laki. Langsung dia senyum, ibu saya sudah hamil, puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya sampai terharu, Tuhan benar, Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib. Setelah itu saya bilang, kamu sudah hamil, nanti kamu punya anak ini laki-laki. Sudah berapa minggu, baru tes, dia baru tes kehamilan, jadi baru saja hamil, karena baru periksa. Dia senang, suaminya juga senang sekali karena sudah 4 tahun lebih. Setelah itu saya bilang, saya doain kandungannya supaya kandungannya sehat, kuat, proteksi dari Tuhan, sempurna. Biar anak ini sampai melahirkan 9 bulan dengan baik dan sehat. Setelah itu saya dengar kabar dia sudah melahirkan dan anaknya Bapak Ibu Saudara laki-laki. Puji Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan perkatakan kehidupan buat saudara dan saya, maka dia akan beroperasi dalam hidupmu untuk mendatangkan mujizat yang tidak pernah engkau pikirkan dan doakan. Tuhan sediakan yang terbaik. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya melihat bukan hanya anak 1 tahun, 2 tahun kemudian dia hamil lagi anak perempuan jadi sepasang. Jadi kemarin sudah berapa tahun mereka penyerahan di depan kami. Saya sudah senyum-senyum, dia senyum bahagia. Anak mereka berdua penyerahan di gereja kami dan mereka ada di Happy Kids. Saya lihat anaknya laki-laki sama anak kecil. Saya senang Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebahagiaan buat keluarga ini. Amin Bapak Ibu Saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa, amin. Kalau kita bersandar pada Tuhan, tidak pernah dikecewakan Bapak Ibu Saudara. Manusia bisa mengecewakan kita. Janji tinggal? Janji Bapak Ibu, sebentar sore, beta tunggu sore sampai pagi belum datang. Begitu toh? Atau kita mungkin cari di orang pintar supaya tolong kita. Tapi pada saatnya kita berusaha sana sini, kita tatoa dulu orang Kupang bilang. Baru kita datang cari Tuhan, bersandar pada Tuhan. Tapi kalau kita lihat kita punya kelemahan, datang saja pada Tuhan. Karena Tuhan yang akan mengubahkan kelemahan kita, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kuasanya. Dahsyat dan luar biasa. Amin. Dan poin yang kedua, berseru kepada Tuhan. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Efata dekat Maresa. Ayat 11, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Raja Asa berseru kepada Tuhan, bahwa Asa menyadari Tuhan ada buat dirinya. Asa hidup dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan tidak menyertai manusia selama-lamanya. Tetapi pada hari ini kita ada dalam perjanjian baru, di mana Roh Kudus selalu ada buat kita. Jadi Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Tetapi Tuhan mau kita terus datang, terus bersandar kepada Tuhan dan berseru, menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan katakan bahwa Allah sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di setiap musim hidup kita. Di saat kita sedih,
kecewa, menangis, Tuhan selalu ada di dalam kita. Di saat kita galau, mungkin galau anak-anak muda diputus pacar. Diputus pacar toh kita galau, Tuhan kenapa so putus lah dan dia. Padahal kotong dua su komitmen. Tapi kalau so putus pacar kita sedih, ingat toh Tuhan ada. Tuhan bilang jangan bersedih, masih ada yang baru toh. Nanti Tuhan berikan yang terbaik. Kalau putus itu rencana Tuhan, bukan rencana kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan senang ketika kita selalu berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Karena Mazmur 50 ayat 15 katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita harus selalu datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan meluputkan kita dari kesesakan, sakit hati, kecewa, penyakit yang belum sembuh. Tuhan berikan jalan keluar, mujizat terjadi, kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan segala yang luar biasa, yang dahsyat, Tuhan akan pulihkan semuanya. Amin. Yang luar biasa, gilang gemilang, masa depan yang terbaik. Kita berseru, maka Tuhan akan menolong kita pada waktunya. Amin. Di saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan selalu menolong kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebagai satu-satunya penolong adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia kalau menolong setengah-setengah, satu kali saya beta bantu lu bukan tiap hari lu datang terus. Nanti bepu suami bilang apa beta keluarga bilang lu main datang terus ini. Kalau manusia, kalau bantu manusia biasa ya satu kali dulu. Jangan sering-sering lu datang. Nanti beta lihat lu pemuka beta gigi asam. Tapi Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita datang terus dan terus datang terus kepada Tuhan. Tuhan senang. Tuhan bilang aku senang akan aku memberikan jawaban kepadamu yang terbaik. Karena Tuhan adalah satu-satu penolong kita yang kita andalkan dan kita percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ibrani 3 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Siapa yang membuat kita takut? Penindasanku, kecemasanku. Tapi kalau Tuhan menolong kita, Tuhan akan memberikan kita kelepasan, kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Salah satu karakter dari Tuhan kita adalah penolong. Maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus dalam hidup kita sebagai penolong Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memberikan penolong, Roh Kudus akan menolong kita. Bukan hanya menolong tapi menghiburkan kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita jalan keluar. Karena Bapa punya karakter itu selalu menolong anak-anaknya. Tapi seringkali anak-anak tuh tidak mau dengar orang tua omong. Bapak omong, lu datang, beta datang. Nanti beta tolong lu. Ya Tuhan, tunggu dulu Tuhan Beta cari dulu jalan keluar. Dengan kekuatan kita dulu. Nanti terakhir baru kita cari Tuhan beta salah nih Tuhan. Seringkali manusia itu mau cari kekuatan. Tapi Tuhan bilang pada dasarnya, pasti lu lemah, lu sone kuat tanpa aku, Tuhan katakan. Salah satu karakter Tuhan adalah menolong kita. Di saat susah, di saat senang, di saat dalam kita lembah kekelaman, Tuhan selalu ada dan tetap menolong kita. Bapak Ibu Saudara, di Yohanes 14 ayat 6. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya sampai akhir hidup kita. Tuhan akan menyertai kita di setiap musim hidup kita. Di dalam kita sedih, susah, selama-lamanya aku akan menyertai engkau. Dan tidak pernah meninggalkan engkau karena engkau kepunyaanku, engkau yang kucintai Tuhan katakan. Amin Bapak Ibu Saudara.
Kalau Tuhan yang menolong kita, kita akan melihat Tuhan akan campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Pasti yang terbaik pertolongan Tuhan. Bukan dari pertolongan kita, tetapi di dalam pertolongan Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Dan kita akan melihat kuasanya sempurna di dalam kita bekerja. Untuk mendatangkan mujizat, kesembuhan, kemenangan, keberhasilan, masa depan yang gilang gemilang. Tuhan akan sediakan buat engkau dan saya. Amin Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Poin yang ketiga, Tuhan memberi kemenangan dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari lalu dikejar oleh Asa dan laksarnya sampai ke Geral. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas sehingga tidak ada yang tinggal hidup karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat banyak. Tuhan sendiri yang memukul kalah orang-orang di Ethiopia. Orang Yehuda mengejar dan merampas banyak jarahan. Tuhan sendiri yang berperang ganti mereka. Dan Tuhan yang akan dipermuliakan oleh apa yang Tuhan kerjakan. Amin. Hari ini kita mendapat kepastian bahwa di dalam Yesus pasti ada kemenangan. Di dalam Yesus pasti ada pengharapan yang teguh. Karena bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan perkara-perkara dahsyat yang tidak pernah kita pikirkan dan doakan. Tuhan sediakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, sekalipun kita dalam kelemahan, maka Tuhan yang akan berperang ganti kita. Kalau Tuhan yang berperang ganti kita, maka siapakah lawan kita? Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Amin. Hari ini Tuhan Yesus sudah diberikan buat saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus sudah kalahkan iblis dan maut di bawah kaki kita Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini Tuhan ada di pihak kita. Memberikan kita kemenangan, kepastian, mujizat kuasanya yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya akan bersaksi juga karena saya merasa bahwa ini sangat-sangat luar biasa. Saya mau bersaksi bagaimana firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku, memuliakan Tuhan. Kejadiannya sebelum tanah di gereja di Kelapa Lima itu sebelumnya kami sudah beli. Bapak Gembala sudah beli di rumah sakit di Adari itu. Nah, di depannya tanah luas itu kami sudah beli dari gereja di OCC. Bapak Gembala sudah bayar, sudah urus notaris, sudah tanda tangan dan sudah bayar DP sekitar berapa ratus juta. Setelah itu dia tidak bilang ke saya bahwa Bapak sudah beli tanah gereja. Bapak hanya diam. Bapak soalnya kasih tahu di saya bilang sudah beli tanah gereja dulu di rumah sakit di Adari ya. Jadi setelah itu 1 minggu kemudian ada jemaat Tuhan, ada hamba jemaat Tuhan ya. Dia katakan, Pak Rudi, ada ada tanah yang mau dijual yang sekarang di Kelapa Lima itu tuh. Jadi Pak Rudi bilang, dia bilang bagus, besar, lebih besar daripada rumah sakit di Adari yang sudah beli. Oh begitu kok, mari kita pergi lihat. Bapak Gembala pergi lihat, dia bilang, bagus tanah yang sekarang kita punya. Tapi dia bilang, aduh dalam hati bayar, tanda tangan notaris, bagaimana ini? Tapi dia bilang bagus. Jadi ini pengusahanya bilang, oh ya. Coba kalau dipikir-pikir ini bagus, lokasi strategi dekat kota. Baru parkirnya besar, luasnya juga bagus. Jadi setelah itu malamnya dia ajak saya, mari kau tompi lihat tanah kok di Kelapa Lima. Itu bagus, mari sudah. Kau bilang, mau buat apa? Mau ya lihat-lihat saya, siapa tahu kok. Kotong gereja di sini.
Kita bilang, kok ini su beli itu? Notaris su tangan, su bayar, su pede, su panjar. Su panjar uang, ratusan juta. Ya sudah papa, kotong pilihat sah. Oh, jadi pas pilihat di depan gereja yang sekarang itu, dia lihat bagus kok. Dia bilang, oh ini bagus, saya suka yang ini. Saya suka yang itu, saya sudah dari pertama melihat sudah jatuh cinta dengan tanah ini. Bapaknya ketawa. Begitu kamu berdoa sudah, supaya tahu kok kita dapat tanah ini di Kelapa Lima ini, lu berdoa sudah. Kalau gitu, langsung saya ngomong ini, kalau saya berdoa, kalau Tuhan bilang iya, nanti Tuhan yang berperkara dahsyat, saya bilang begitu. Toh bapaknya ketawa. Betul, kamu suruh saya doa, kalau saya doa pasti terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kita punya kuasa, otoritas, iman yang kuat bersama dengan Tuhan. Karena perkara dahsyat itu akan terjadi di saat kita percaya. Amin. Karena tidak ada yang mustahil. Jadi Bapak bilang, iya berdoa sudah. Nah, kita berdoa. Saya berdoa, Bapak dalam Tuhan Yesus, ini tanah ini akan menjadi punya DOCC, gereja DOCC. Apapun yang terjadi Tuhan, kalau ini rencana Tuhan, Tuhan akan bekerja. Mendatangkan kebaikan, mujizatmu akan terjadi. Engkau buka jalan, setiap jalan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Saya perkatakan iman yang sungguh-sungguh Bapak Ibu. Setelah itu besok malam lagi diajak saya. Saya bilang mau pi mana, mau jalan-jalan. Itu putar lagi di tanah gereja kita. Saya bilang mau bikin apa? Berdoa dulu. Saya bilang ini sudah berdoa sudah 2 kali. Bukan hanya 2 kali Bapak Ibu. Sudah 4 kali berdoa di situ. Dan saya bilang sama suami saya, kita berdoa, kita harus perkatakan, kita harus bertindak, Bapak Ibu Saudara. Kita bertindak melangkah toh, supaya apa yang kita doakan, kita percaya kuasanya bekerja. Jadi Bapak 4 kali berdoa, saya bilang terakhir saya omongin, ini hari itu terakhir. Saya percaya Tuhan akan bekerja, manusia bisa mereka-reka, tapi Tuhan akan mereka untuk kebaikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Setelah itu 2 minggu kemudian, 1 bulan kemudian itu pengusaha itu datang kepada suami saya. Bagaimana kok? Mau tanah yang di Kelapa Lima, kok itu bagus, besar. Baru ini besar, baru parkirannya luas. Bapak Gembala bilang, iya saya mau. Tapi ini kemana? Ini su bayar, su notaris, su DP, uang setengah lagi. Kemana ini? Itu pengusaha itu. Luar biasa, anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan pakai dia untuk menjadi berkat buat kami di OCC. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada pertolongan Tuhan dengan anak Tuhan yang luar biasa. Setelah itu dia bilang, kau mau ke sana itu tanah itu? Dia bilang mau sekali. Bapak istri juga mau, kami sama-sama berdoa. Jadi ini pengusaha bilang begini, sudah Bapak ambil tanah ini. Kok kemana itu tanah yang subayar? Tenang saja, nanti beta yang urus, beta yang ambil, beta DP, beta kembalikan Bapak uang, limpahkan untuk Bapak dapat tanah yang ini sekarang di Kelapa Lima. Dan puji Tuhan, dia tukar tanahnya kita yang sudah bayar tuh, dia urus dan kita dapatkan tanah itu. Dia, Bapak tenang, nanti saya urus, Bapak punya uang semua yang ya sudah dibayar, DP, pengacara, nanti saya kontak saya yang akan menolong Bapak untuk semua selesai dan Bapak akan dapat tanah yang di Kelapa Lima. Benar, puji Tuhan, dia urus semua, kembalikan uang, dia urus semua dan untuk mendatangkan mujizat. Hari ini kami ada di gereja DOCC. Saya bilang, berserulah, saya bilang suami, berserulah kepada Tuhan pada waktu kita kesesakan dan Tuhan akan meluputkan kita dari kesesakan, kecemasan. Segala yang membuat kita khawatir, Tuhan akan membebaskan kita dan memberikan kita jalan keluar indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya melihat bahwa sampai hari ini saya melihat itu semua kemurahan Tuhan. Tanah yang ada di Kelapa Lima saya hanya bilang, Tuhan terima kasih, Engkau Allah yang luar biasa. Karena orang yang bersuruh kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Orang yang berharap kepada Tuhan selalu dibuat Tuhan bersyukur dan bersyukur bahwa Tuhan itu baik, Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu sekalian, di dalam Kristus kita menjadi pemenang-pemenang. Karena Kristus berperang ganti kita. Bukan hanya berperang ganti kita, memberikan kita kekuatan. Karena di firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan
kepada kita, kepada saya dan saudara. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita mengatasi segala persoalan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kesimpulan pagi hari ini adalah yang pertama, poin pertama, kisah Raja Asa itu mengajarkan bahwa jumlah pasukan tidak menentukan kemenangan. Yang kedua, kehebatan strategi tidak menjamin keberhasilan. Dan yang ketiga, jika kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang berperang ganti kita dan membawa kita kemenangan, berkemenangan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara.